Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 1 mata kuliah Fisiologi jurusan Kebidanan Bandung tingkat 1 kelas A Poltekkes Bandung. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 1. Saya Nisa Aulia Putri akan membacakan proses glikolisis. Saya Anggun Priscilla Larasati. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 tahap siklus Krebs bersama Vina. Saya Erika Putri Aprilia akan menjelaskan pengertian bersama Siska. Saya Pinka Mulia Kairunisa akan menjelaskan proses pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Saya Maira Rashidi, saya akan menjelaskan proses glikolisis. Saya Rita Salsabila Latifah, di sini saya akan menjelaskan tentang jalur piruvat melalui siklus Krebs. Perkenalkan, nama saya Risma Rismayanti. Di sini saya akan menjelaskan proses glikogenolysis. Perkenalkan, nama saya Siska Lisyana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metabolisme karbohidrat bersama Erika. Perkenalkan, nama saya Talita Sabita Nabingha. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses gluconeogenesis. Perkenalkan, nama saya Pina Alpiani. Saya akan menjelaskan 8 proses siklus Krebs. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Boleh di next? Boleh di next. Di sini ada pengertian dari metabolisme karbohidrat. Next. Metabolisme berasal dari Yunani metabolismos, yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme, termasuk pada tingkatan sel. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup pada manusia. Metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi next. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat. Baik itu reaksi pemecahan, katabolisme merupakan reaksi pembentukan atau anabolisme. Proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Bentuk karbohidrat terpenting adalah glukosa, yaitu suatu senyawa gula sederhana atau monosakarida. Dipahami ada terdapat setiap makhluk hidup untuk proses metabolisme ini. Glukosa dan bentuk karbohidrat lainnya memiliki tempatnya masing-masing di dalam proses metabolik antar spesies. Contohnya, tanaman menyimpan energi dengan membentuk karbohidrat dari karbodioksida dan air melalui fotosintesis. Biasanya dalam bentuk atau lipid. Metabolisme pada makhluk hidup dengan respirasi aerob menguraikan glukosa dengan oksigen untuk menghasilkan energi dan hasil sampingan karbodioksida dan air. Selanjutnya ada proses glikolisis. Boleh. Proses glikolisis. Glukosa merupakan salah satu karbohidrat penting yang digunakan sebagai sumber tenaga. Glukosa dapat diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Glukosa berperan sebagai molekul utama bagi pembentukan energi di dalam tubuh, sebagai sumber energi utama bagi kerja otak, dan merupakan bahan bakar utama untuk jaringan tertentu seperti otak dan sel darah merah menurut Marx pada tahun 1996.
Glukosa dalam sel dapat mengalami berbagai jalur metabolisme, baik disimpan, diubah menjadi energi, ataupun diubah menjadi molekul lain. Glukosa akan disimpan dalam otot atau hati dalam bentuk glikogen jika terjadi kelebihan gula dalam darah. Apabila sel-sel tubuh sedang aktif membelah, glukosa akan diubah menjadi gula pentosa yang penting dalam sintesis DNA dan RNA. Ketika tubuh membutuhkan energi, glukosa akan diproses untuk menghasilkan energi melalui tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tahapan-tahapan tersebut dapat terjadi apabila terdapat oksigen dalam jaringan, sehingga prosesnya disebut respirasi aerob atau menghasilkan energi dengan adanya oksigen. Glikolisis merupakan tahapan pertama dari proses respirasi aerob untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya ada proses glikolisis. Tahap pertama, glukosa akan tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim hidrokinase. Tahap ini membutuhkan energi dari ATP, adenosin trifosfat. ATP yang telah melepaskan energi yang disimpannya akan berubah menjadi ADP. Pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang dikatalisis oleh enzim fosfohexosa isomerase. Pada tahap ketiga, fruktosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Dalam reaksi ini dibutuhkan energi dari ATP. Pada tahap 4, fruktosa 1,6-bifosfat akan dipecah menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksida aseton fosfat. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim aldolase. Pada tahap 5, suatu molekul dihidroksi aseton fosfat yang terbentuk akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase. Enzim tersebut bekerja bolak-balik, artinya dapat pula mengubah gliseraldehida 3-fosfat menjadi dihidroksida aseton fosfat. Next. Pada tahap 6, terjadi reaksi terbentuknya NADH dengan diubahnya gliseraldehida 3-fosfat dengan berubahnya gliseraldehida 3. Pada tahap 6, gliseraldehida 3-fosfat kemudian akan diubah menjadi 1,3-bifosfat fogliserat oleh enzim gliseraldehida 3-fosfat. Fosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini akan terbentuk NADH. Pada tahap 7, 1,3-bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat kinase. Pada reaksi ini akan dilepaskan energi dalam bentuk ATP. Pada tahap 8, 3-fosfogliserat akan diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserat mutase. Pada tahap 9, 2-fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim enolase. Pada tahap 10, fosfoenol pirufat akan diubah menjadi pirufat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Dalam tahap ini juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Next. Kesimpulannya yaitu glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah suatu molekul glukosa terdiri dari 6 atom karbon atau monosakarida yang lain menjadi 2 molekul asam pirufat terdiri dari 3 atom karbon, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang perlu diperhatikan dari poin-poin yang tadi, pada langkah ke-6 hingga ke-10, langkah-langkah tersebut terjadi 2 kali karena terbentuk gliseraldehida 3-fosfat dari pemecahan fruktosa 1,6-bifosfat. Oleh karena itu, 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat masing-masing akan menjalani langkah 6 hingga 10 tersebut. Hasil total glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4, namun 2 ATP telah digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah dipakai pada tahap reaksi pertama dan ketiga. Selanjutnya di sini ada jalur pirufat melalui siklus Krebs. Next. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan difosforilasi oksidatif.
kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang disebut juga dengan istilah adenotrifosfat. Setelah itu asam piruvat diproses untuk memasuki tahap siklus Krebs. Sebelum masuk ke tahap siklus Krebs, asam piruvat terlebih dahulu masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu barulah terjadi 8 tahapan dalam proses siklus Krebs. Next. Kemudian 8 tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. 2. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim afotinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarboksida atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosoksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa-ketaglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Next. Selanjutnya terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh magnesium 2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahapan ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Next. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil-CoA saja. Lalu proses pembentukan ATP melalui EVO. Next. Kemotrop memperoleh energi bebas dari oksidasi molekul bahan bakar, seperti glukosa dan asam lemak. Pada organisme aerob, akseptor elektron terakhir adalah oksigen. Transport elektron dalam reaksi-reaksi oksidasi tidak langsung dari molekul bahan bakar atau dari produk pemecahannya ke oksigen. Substrat-substrat yang dioksidasi memindahkan elektronnya ke pengemban khusus yaitu nukleotida, piridin atau flavin. Pengemban yang tereduksi ini kemudian memindahkan elektron potensi tingginya ke oksigen melalui rantai pernapasan yang terdapat pada sisi dalam membran mitokondria. Gradien proton yang terbentuk sebagai hasil aliran elektron dalam rantai pernapasan ini yang kemudian mendorong sintesis ATP dari ADP dan ortofosfat. Proses ini yang disebut fosforilasi oksidatif yang menjadi sumber utama ATP pada organisme aerob.
Relasi oksidatif merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron dari NADH atau VaDH2 kepada oksigen melalui serangkaian pengemban elektron. Next. Proses ini adalah sumber utama pembentukan ATP pada organisme aerob. Pembentukan ATP dalam glikolisis sempurna, glukosa menjadi CO2 dan H2O. Dari 30 ATP yang terbentuk 26 ATP berasal dari proses fosforilasi oksidatif. Dalam fosforilasi oksidatif, daya gerak elektron diubah menjadi daya gerak proton dan kemudian menjadi potensial fosforilasi. Fase pertama adalah peran kompleks enzim sebagai pompa proton, yaitu NADHX reduktase, sitokrom reduktase, dan sitokrom oksidase. Kompleks-kompleks transmembran ini mengandung banyak pusat oksidasi reduksi seperti flavin, quinon, besi, belerang, heme, dan ion tembaga. Fase kedua dilaksanakan oleh ATP sintase, suatu susunan bentuk ATP yang digerakkan melalui aliran proton ke dalam matriks mitokondria. Proses gluconeogenesis. Proses gluconeogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glucogenolisis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindarkan simptoma hipoglikemia. Pada lintasan gluconeogenesis, sintesis glukosa terjadi dengan substrat yang merupakan produk dari lintasan glikolisis seperti asam piruvat, asam suksinat, asam laknat, dan asam oksaloasetat. Gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari sumber bukan karbohidrat. Molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam piruvat. Namun oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis terjadi terutama dalam hati dan dalam jumlah sedikit terjadi pada korteks ginjal. Gluconeogenesis sangat sedikit terjadi di otak, otak rangka, otak jantung, dan beberapa jaringan lainnya. Gluconeogenesis terjadi pada organ-organ yang membutuhkan glukosa dalam jumlah yang banyak. Gluconeogenesis terjadi di hati untuk menjaga kadar glukosa darah tetap dalam kondisi normal. Proses gluconeogenesis juga menggunakan laktat yang diperoleh dari glikolisis di eritrosit dan kontraksi otot, dan asam amino yang berasal dari protein otot. Penggunaan bahan-bahan tersebut diikuti oleh beberapa perubahan dalam tubuh seperti pembentukan urea, perubahan massa otot, dan cadangan lemak di jaringan adiposa. Apabila ketersediaan glukosa tidak mencukupi, maka lemak dan protein akan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA sehingga dapat masuk ke siklus Krebs. Peristiwa pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak disebut gluconeogenesis. Baik, sekian penjelasan mengenai metabolisme karbohidrat dari kelompok 1 kelas A. Sekali lagi terima kasih banyak untuk rekan-rekan kelompok 1 yang telah bekerja dengan baik dalam pembuatan PowerPoint ini, juga video ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan baik dalam penulisan maupun pengucapan. Semoga penjelasan kami dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.